Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan trik sebagai narasumber webinar. Kebetulan saya salah satu narasumber webinar nasional. Jadi saya akan berbagi tips ketika kita terpilih sebagai narasumber webinar nasional. Ini beberapa rangkuman tipsnya, nanti akan saya jabarkan satu persatu. Jangan lupa subscribe ya. Tips 1, siapkan foto terbaik untuk publikasi. Jadi setelah saya terpilih sebagai salah satu narasumber webinar nasional waktu itu, saya diminta pertama kali itu mengirim foto saya untuk publikasi webinarnya. Jadi di situ saya nyari foto saya yang terbaik menurut saya, yang tidak buram, karena kan saya yakin nih kalau publikasinya itu banyak yang melihat gitu. Dan saya juga ingin webinarnya itu sukses. Jadi trik dari saya itu siapkanlah foto terbaik. Tips kedua, komunikasi dengan pihak penyedia webinar. Wah, kalau ini sih penting banget agar pada saat webinar nanti tidak ada kendala. Jadi aku kemarin itu ada satu orang yang ngechat gitu melalui WhatsApp dan mengarahkan untuk persiapan webinar. Kita akan dihubungi juga nih untuk technical meetingnya dan lain-lain. Tips yang ketiga, siapkan perangkat elektronik seperti 1. Laptop dengan aplikasi untuk webinar seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Kemudian siapkan juga nih kamera tambahan jika ingin tampilan kita lebih bagus lagi pada saat webinar tersebut. Siapkan juga headset untuk membuat suara kita lebih jelas. 4. Siapkan green screen untuk mengubah background di Zoom sesuai dengan permintaan penyedia webinarnya. Lalu agar lebih maksimal boleh menggunakan ring light. Pastikan semua alat elektronik sudah di-charge atau cas agar pada saat webinar tidak ada kendala. Tips yang keempat, mempelajari dan mempersiapkan bahan dan materi terkait webinar tersebut. Susunlah topik yang ingin disampaikan dengan rinci. Gunakan sumber informasi internet, buku, jurnal, modul, dan lain-lain untuk menambah bahan presentasi agar apa yang kita sampaikan relate dengan yang diinginkan oleh hostnya. Ini dia contoh dari bahan dan materi presentasi saya. Tips yang kelima, berpenampilan rapi. Gunakan pakaian formal dan sopan, khususnya webinar nasional di mana audiensnya ramai dan dari berbagai daerah di Indonesia. Audiens akan memperhatikan kita loh dan penampilan kita saat menyampaikan materi. Pada saat webinar tersebut, saya memakai baju batik. Tips yang keenam, jangan gugup. Relaksasikan diri dengan melakukan hal menyenangkan 30 menit sebelum webinar dimulai dan yakinkan dirimu kamu pasti bisa. Tips yang ketujuh, jaga interaksi saat webinar berlangsung. Beri bahasa tubuh dengan tatapan fokus, mimik senang, dan penuh semangat. Audiens akan merasa penampilan kita berkesan jika kita melakukan hal tersebut. Berikut video saya sebagai narasumber webinar. Yang terakhir yaitu kita punya Ibu Manja Mulyani Siregar SPD. Ini beliau merupakan guru di SMPN 3 Hurista. Pada saat beraksi nyata, Bu Manja ini memilih membuat strategi penerapan Merdeka Belajar di sekolahnya nih. Ini unik banget karena beliau menggunakan sosialisasi dengan menggunakan platform YouTube. Ini tema yang dipilih Bu Manja yaitu membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan yang aman dan inklusif dengan memanfaatkan teknologi, kolaboratif dan kreatif, dan juga sistem belajar berbasis pengalaman. Wah, komplit, keren. Halo Bu Manja, apa kabar Bu Manja? Halo Bu, kabarnya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam kenal Bapak Ibu semua. Ini mirip nih dengan yang dipelajari sama guru penggerak. Penasaran, saya buka, terus saya download. Ini menarik gitu. Dan ada satu pertanyaan pas di modul 1 itu yang benar-benar sangat membuat saya terguncang gitu Bapak Ibu, yaitu pertanyaannya, apakah sudah menjadi sosok guru yang menyenangkan? Ketika saya melihat materi ini saya terdiam gitu. Bener nggak ya? Apakah saya udah jadi guru yang menyenangkan bagi murid-murid saya gitu? Sekian tips dari saya. Mudah-mudahan dapat membantu ya semuanya. Terima kasih telah menonton.